Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Harut dan Marut termasuk kategori malaikat. Tapi sebelumnya video ini tonton sampai selesai, like, bagikan dan subscribe bagi yang belum. Ketika ada sebuah pertanyaan, Harut dan Marut itu termasuk jenis malaikat atau jenis jin atau termasuk jenis manusia? Maka jawabannya, para ulama dalam hal ini beda pendapat. Akan tetapi hasil muktamar Nahdlatul Ulama memilih pendapat yang menyatakan bahwa Harut dan Marut itu termasuk dari jenis malaikat yang terjaga dari perbuatan dosa atau maksum. Jadi pendapat ini yang dipilih oleh para muktamar Nahdlatul Ulama. Referensinya diambil dari kitab Tanwirul Qulub. Pertama saya bacakan Arabnya, setelah itu insya Allah terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mashtahara min qissati Haruta wa Maruta wa ja'alahuma malakaini yu'allimani sihra ma'a ziyadati kadhibil mu'arrikhin annahuma uqibah wa musikha fadhalika kulluhu kadhibun wa zurun wa batilun la yahillu i'tiqaduhu fihima annahuma illam yakuna malakaini fa ta'lihuma sihra lam yakun li ajalil fi'li lam yakun li ajlil amali bih balil taharruz minhu bita'rifi haqiqatihi wa bayani syarrihi wa uqubatihi wa lihadza akhbarallahu ilaihima ma kana yu'allimani min ahadin hatta yanqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dari kitab Tanwirul Qulub. Sekilas penjelasannya, adapun tentang kisah yang terkenal tentang Harut dan Marut yang kemudian keduanya dijadikan sebagai malaikat yang mengajarkan sihir, disertai adanya tambahan kebohongan oleh para sejarawan bahwa keduanya telah dihukum dan berubah bentuknya. Nah, itu yang terkenal. Semuanya itu adalah dusta, palsu dan batil, tidak layak untuk diyakini dan didengarkan. Jadi sejarah-sejarah yang sudah masyhur bahwasannya Harut dan Marut itu adalah malaikat yang mengajarkan sihir dan juga berubah bentuk, itu adalah sebuah penyelewengan sejarah. Itu pendustaan dan kebohongan dari para sejarawan. Itu sebuah kedustaan yang sangat besar yang tidak boleh diyakini apalagi didengarkan. Sangat tidak boleh. Adapun yang wajib diyakini adalah bahwa jika keduanya bukan malaikat, maka masalahnya menjadi jelas. Nah ini. Jadi kalau memang keduanya itu dianggap bukan malaikat, manusia biasa umpamanya, jelas, karena manusia itu bisa jadi berbuat salah. Tapi kalau memang masih diyakini itu malaikat dan mengajarkan sihir, ini sangat mustahil. Karena yang namanya malaikat itu lepas atau bebas dari yang namanya
dosa, apalagi dosa besar. Jadi yang namanya malaikat itu mesti maksum. Nah, jadi kalau memang dianggap manusia ya tidak menjadi masalah, karena manusia bisa jadi berbuat salah. Lah ini, sedangkan jika memang malaikat, dianggap malaikat, maka pengajaran mereka tentang sihir tidak dimaksudkan untuk diamalkan. Jadi tentang sihir itu bukan berarti untuk diamalkan, namun sebagai kewaspadaan, ditaharus kewaspadaan dengan memberitahukan hakikatnya dan menjelaskan keburukannya serta hukumnya. Jadi sekadar untuk litaharus sebagai kewaspadaan dan menjelaskan hakikatnya beserta menjelaskan hukumnya, bukan untuk diamalkan atau untuk dipraktekkan tentang masalah sihir itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 bahwa mereka tidak pernah mengajarkan sihir kepada siapapun. Jadi tidak pernah mengajarkan sihir kepada siapapun sehingga mereka sampai berkata, kami ini hanya sebagai cobaan. Innama nahnu fitnah, kami ini sebagai cobaan. Karenanya janganlah kamu kafur, fala takfur, innama nahnu fitnatun fala takfur. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya yang namanya malaikat itu mesti maksum atau ismah, bebas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, sengaja maupun lupa. Yang kedua, bahwasanya adanya Harut dan Marut itu termasuk kategori malaikat. Pendapat yang kuat yang dipilih oleh mu'tamirin, oleh para anggota Muktamar Nahdlatul Ulama. Karena seandainya dianggap sebuah manusia yang berbuat salah itu tidak menjadi masalah, tapi kalau memang malaikat yang berbuat salah itu sihir umpamanya, belajar sihir dan mengamalkannya, itu sangat mustahil. Terus yang ketiga, bahwasanya kita jangan terlalu percaya dengan cerita-cerita yang cerita itu belum tentu benar tentang kebenarannya atau keasliannya. Sebagaimana cerita yang sudah masyhur bahwasanya Harut Marut itu malaikat dan belajar sihir umpamanya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebuah kebohongan yang sangat besar. Mungkin yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Jika ada kesalahan, kehilafan dan kekurangan, saya mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.